Pada kali ini kita akan membahas hadis yang berdasarkan kualitasnya. Hadis berdasarkan kualitasnya ada 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Seperti apa penjelasan dari ketiga hadis tersebut? Mari kita bahas pada video satu ini. Pertama adalah hadis sahih. Pengertian hadis sahih ialah sahih menurut bahasa dari kata sahha yasihu, sahhan wa sahihatan wa suhuhan. Yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Hadis sahih ini didefinisikan oleh Ibnu As-Salah sebagai berikut. Hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad. Tidak ada kejanggalan atau syadz dan tidak pula berilat atau cacat. Selanjutnya adalah syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit. Yang keempat, tidak ada syadz atau kejanggalan. Dan yang kelima, terhindar daripada ilat atau kecacatan. Ini adalah pembagian hadis sahih. Yang pertama ada hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatihi ini adalah hadis yang sudah sahih dari zatnya sendiri, karena hadis ini memiliki 5 kriteria yang disebutkan sebelumnya. Sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dhabit, tidak janggal, dan tidak juga syadz. Dan yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi ini adalah hadis yang sahih namun ada salah satu kriterianya yang tidak terpenuhi. Misalkan saja ada kriteria perawinya dhabit. Mungkin saja perawinya ini kurang dhabit atau perawinya kurang adil. Nah, maka dihukumi sebagai hadis sahih li ghairihi. Lalu yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan menurut Ibnu Hajar adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya atau kedhabitannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan juga tidak janggal. Syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, para perawinya adil. Yang kedua, kedhabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz, dan yang kelima, tidak mengandung ilat atau kecacatan. Selanjutnya adalah pembagian hadis hasan. Yang pertama adalah hadis hasan li dzatihi. Yang dimaksud di sini adalah hadis hasan dengan sendirinya, seperti hadis sahih li dzatihi tadi. Hadis hasan li dzatihi ini juga dengan sendirinya sudah menjadi hasan karena melengkapi kelima kriteria, hanya saja pada salah satunya kurang. Ya, pada salah satu ini adalah kedhabitan perawinya kurang, sehingga dia dihukumi ada hadis hasan li dzatihi. Lalu yang kedua ada hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ini yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur, tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab yang menjadikannya fasik, dan matan hadisnya adalah baik. Pada hadis hasan li ghairihi ini dia berada di bawah hadis hasan li dzatihi. Ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah sebagai lawan dari qawi, kuat. Pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pendapat An-Nawawi, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Adalah pembagian hadis dhaif. Pada kali ini saya akan menjelaskan pembagian hadis dhaif berdasarkan persambungan sanadnya. Yang pertama ada hadis mursal. Hadis mursal ialah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang dimaksud gugur di sini ialah nama sanad terakhir, yakni nama sahabat yang tidak disebutkan. Padahal sahabat adalah orang pertama menerima hadis dari Rasulullah SAW.
Lalu yang kedua ada hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang gugur pada sanadnya seorang perawi atau pada sanad tersebut disebutkan seorang yang tidak dikenal namanya. Lalu yang ketiga adalah hadis mu'dhal, hadis yang gugur dari sanadnya atau lebih secara berurut-urut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in atau antara tabi'in dengan tabi'in lainnya. Jadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.